sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara, kasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya sapa, Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasih Shalom. Tuhan. Semua dalam keadaan sehat Bapak Saudara. Amin. Semua dalam keadaan sehat Bapak Saudara. Sebenarnya tidak semua dalam kalau nggak sehat nggak boleh kesini ya Bapak Saudara ya. Nah tadi harusnya di depan ada video protokol Bapak Saudara, cuman ada masalah teknis jadi tidak ditampilkan karena ada masalah teknis di belakang. Mari Bapak Saudara, pagi hari ini kita datang dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Apa yang kita doakan, apa yang kita gumuli pagi hari ini, kita bawa kepada Tuhan. Sebab Dia hadir di tempat ini. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini? Amin. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Mari kita sebelum memulai ibadah pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kami bersyukur kesehatan, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan pada kami pagi hari ini. Kami yang hadir secara onsite maupun yang secara online di rumah Tuhan, tidak mengurangi esensi ibadah. Karena esensi ibadah adalah mengalami Engkau. Dan dimanapun kami berada Tuhan, kami dapat mengalami Engkau. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau hadir dimanapun kami hadir pagi hari ini. Kami bukan hanya merasakan hadirat-Mu, tapi kami menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap pelayan-Mu Tuhan yang ada, pembicara firman Tuhan, bahkan hamba-Mu, singat, pemain musik, bahkan semua yang terlibat di ibadah pagi hari ini. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Sebab hanya nama-Mu yang dimuliakan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaat yang belum sampai ke tempat ini, mungkin sedang di jalan. Kau memberkati mereka Tuhan agar sampai di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami mau memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Layak segala bangsa memuji Tuhan karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya Yesus Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami. Menyembah, memuji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, besar dan agung. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Amin Tuhan. Kita katakan sekali lagi, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Biar Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau
sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau nyatakan sekali lagi, besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Mari nyatakan, Dia Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia, mulia nama, oh layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah, layaklah segala bangsa sujud Tuhan, sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita sembah Dia. Oh, Kau Allah yang layak Tuhan, Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Raja segala bangsa, Kau Raja segala-galanya. Sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Mari kita angkat penyembahan kita. Kita sembah Allah segala bangsa. Terima kasih Tuhan, Kau layak, Kau layak, Kau layak. Mari kita angkat tangan kita sama-sama katakan, layaklah, layaklah, amin. Segala bangsa sujud kepadamu, Karena Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak sembah. Oh, layaklah segala bangsa, amin, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, nyatakan sekali lagi, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat kita. Haleluya. Kau Allah yang layak ditinggikan, disembah Tuhan. Kau Raja segala bangsa Tuhan, kami nyatakan pagi hari ini Tuhan. Dan kami sebagai gereja-Mu, kami umat pilihan-Mu Tuhan, kami mau bangkit Tuhan, untuk membawa bangsa-bangsa mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, Bapak Saudara. Dia hadir di tempat ini, dan kita semua umat pilihan Allah. Amin, Bapak Saudara. Boleh katakan kiri kanannya, kamu dipilih. Haleluya. Amin. Dan percaya kita semua umat pilihan Allah. Amin. Mari kita katakan sama-sama, mari kita
Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekarang untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai semua lutut Tuhan. Yes. Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Kita katakan siapa? Ialah. Kita tepuk tangan di atas kepala kita, Bapak Saudara. Haleluya. Kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Raja segala raja. Oh, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan. Mari kita bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Kita nyatakan bersama-sama. Raja segala raja, dialah Raja. Kita nyatakan dialah Raja. Kita katakan sekali lagi, dialah Raja. Haleluya. Mari kita bangkit gereja Tuhan. Kita bangkit untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Haleluya. Yesus Kristus sudah bangkit. Sekarang giliran kita bangkit sama-sama. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan yang diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah. Katakan sekali lagi sama-sama. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kemenanganlah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah. Harapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaan. Mari maju berperang. Amin. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Amin. Kita katakan sekali
lagi, bangkit, bangkit. Gereja Tuhan, kita mau maju, saudara. Roh Kudus, sebab kemenangan telah diberikan bagi setiap kita. Umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaan. Mari kita maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan. Amin. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, kita umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Mari maju umat pemenang, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Silakan duduk Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan sudah bangkit, kita sebagai gereja Tuhan harus bangkit juga. Memenangkan banyak jiwa Bapak Saudara. Kita tidak lagi berfokus pada diri sendiri, tapi kita mau memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita sama-sama persiapkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa supaya hati kita bisa menjadi tanah yang subur, dan kita menerima benih firman Tuhan. Bukan hanya bertumbuh, tapi berbuah dalam kehidupan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan sama-sama, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Amin. Kita katakan dengan sungguh sekali lagi, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan,
saat ini. Kami minta curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita katakan sekali lagi, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Amin Tuhan, amin Tuhan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Mari kita siapkan hati kita. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur atas kasih karunia Tuhan, atas perlindungan Tuhan, di mana Engkau dahulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah ya Bapa. Kami sudah persembahkan pujian dan persembahan kami, kiranya apa yang kami sampaikan berkenan kepada Engkau ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau mau mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, kiranya kuduskan Tuhan, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang disampaikan menjadikan berkat bagi setiap jemaat-jemaat-Mu di sini ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Buka setiap hati kami untuk berkenan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Sehingga apa yang terjadi pada saat ini, firman-Mu yang kamu sampaikan bisa mengubah kehidupan kami untuk kami dapat lebih dekat lagi dan hidup lebih berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Akhirnya doa ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Bagi semua yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan buat kesempatan yang luar biasa hari ini. Kita bisa beribadah kembali. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala Sidang. Saya kalau ada di GBT itu seperti pulang kampung Bapak Ibu Saudara. Nama saya Andreas Agus, panggil saya Andre saja.
Masa kecil saya dibimbing dengan sangat ketat di GBT di Kota Semarang. Tadi saya bincang-bincang sedikit dengan Bapak Gembala. Wah, tabernakel Musa itu menjadi makanan saya setiap hari. Yang luar biasa, waktu papa saya dipindahkan kerja ke Bandung dari Kota Semarang, beliau hanya berpikir saya harus cari gereja yang GBT. Sekali GBT tetap GBT. Dan papa saya bekerja di Jalan Surapati, di seberang, di Perumnas. Dan ingat sekali papa saya almarhum pernah bilang, Papa berjemaat di GBT Cisokan, itu berapa belas tahun yang lalu. Bahkan almarhum Opa Yahya sempat jemput papa saya. Jadi betul-betul Om hari ini saya seperti pulang kampung. Dan terima kasih buat kesempatan yang indah sekali lagi. Karena biasanya saya ketemu anak-anak youth ya. Beberapa tahun lalu saya sering pelayanan di sini di anak-anak youth. Dan hari ini saya ketemu papih maminya semua. Tidak berlama-lama karena saya cuma punya waktu 30 menit. Kita akan belajar tentang kesabaran. Ini sedikit perkenalkan saya. Perkenalan, tadi ada istri saya namanya Dian dan anak saya Gloria 19 bulan. Nanti kalau kesempatan protokol kesehatan sudah oke bisa bergabung bersama dengan kita. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang kesabaran itu ngomongnya mudah banget. Coba Bapak Ibu bilang sabar. Sekali lagi yang keras, sabar. Gampang banget ya ngomongnya ya. Tapi bagaimana cara melakukannya, bagaimana menerapkannya tidak semudah seperti kita membicarakannya. Atau mungkin Bapak Ibu mengatakan begini, Pak, sebelum saya hadir di gereja, saya sudah langsung dites kesabaran loh tadi. Ibadah jam 8, lagi setir mobil, lagi naik motor di depan, lama banget. Atau mungkin ada di antara kita yang kadang-kadang gak sabar banget kalau misalkan lagi ngantri. Tapi kita akan belajar apa yang firman Tuhan katakan pagi hari ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesabaran itu artinya tahan menghadapi cobaan. Kesabaran itu tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Jadi kalau ngomongin kesabaran, itu dari anak kecil sampai orang dewasa kita ngalamin. Saya mau tanya ini, Bapak Ibu yang onsite di tempat ini, yang online di rumah juga boleh. Siapa di tempat ini boleh angkat tangan yang kadang-kadang nggak sabar boleh angkat tangan. Yang jujur mengaku, loh kok hampir semuanya angkat tangan. Yang di rumah juga. Ternyata yang sedang bicara juga sama. Ini bukan hal yang mudah. Sabar itu melelahkan, sabar itu capek, sabar itu bikin emosi, sabar itu susah, sabar itu perjuangan banget. Tapi sabar itu indah. Ada yang nanya, indahnya kapan Pak? Jawabannya, sabar. Namanya juga sabar. Ada seorang ibu yang sedang ngantri di salah satu minimarket. Dia buru-buru. Ternyata ngantrinya banyak. Biasanya kalau orang sabar dan tidak sabar itu bisa kelihatan dari wajahnya. Tapi kalau saya lihat wajah Bapak Ibu pagi hari ini, wow, super sabar. Aminnya yang keras bisa. Seandainya saya diberikan waktu khotbah 3 jam. Tapi tidak bisa ya. Saya suatu kali diajak keluarga istri saya memancing Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang hobinya memancing di sini? Ada. Saya sangat kagum sama pemancing-pemancing. Boleh angkat tangan? Ada nggak di sini? Saya sangat kagum sama pemancing-pemancing. Kenapa? Mereka itu bisa menyiapkan alat pancingnya cukup lama. Mereka bisa mencari bahan makanan buat ikan itu sampai keliling-keliling. Ikan aja dikasih makanan yang terbaik katanya. Demi pancingannya. Belum masalah mancingnya. Sampai ada orang mancing tuh bawa perbekalan Bapak Ibu. Ada yang niat banget ya, mungkin bawa buku gitu baca gitu.
Bapak Ibu pernah ngeliat nggak bahwa orang mancing semenit 2 menit dapat ikan? Jarang banget. Tahu nggak kalau berapa lama pemancing rata-rata mancing di tempat pemancingan? Berapa lama Bapak Ibu? Boleh sebutkan? 15 menit. 2 jam. Berapa jam? Seharian, ada yang nyebut seharian. Rasanya kalau udah mancing, bahagia sekali hidupku Tuhan. Lepas dari keributan-keributan istri saya gitu. Enggak bercanda. Kalau lihat di sini wanita-wanita, wah wajahnya penuh dengan kesabaran dan sukacita. Apalagi papa-papanya di sini, sabar semua. Itu kalau orang pancing betul bisa seharian loh. Saya pernah suatu kali di Semarang saya mancing. Diajarin cara mancingnya, junior lagi mancing. 15 menit gak dapet-dapet, katanya digoyang-goyang, goyang-goyang gak dapet-dapet juga. 30 menit goyang-goyang, saya tarik. Padahal saya itu rarasaen gitu, belum dapat. 1 jam akhirnya gitu. Mau dapat ikan, waktu ikannya saya pegang, ikannya lepas, plung gitu. Dalam hati, saya salut sama pemancing-pemancing. Kita tinggalkan pemancing, kita belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Saya tampilkan di slide. Amsal 16 ayat 32. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Kalau sudah ketemu katakan aha. Oke, saya akan bacakan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Coba Bapak Ibu baca berkali-kali, ini salah tulis enggak ya? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kalau kita ngomongin pahlawan, ini kan disandingkan dengan pahlawan, bahkan melebihi loh. Kalau kita ngomongin seorang pahlawan, itu bukan orang yang sembarangan. Seorang pahlawan adalah orang yang berani mengorbankan nyawanya buat negara. Seorang pahlawan adalah orang yang berani meninggalkan segalanya buat kedaulatan negara. Saya kira salah satu kebanggaan yang dimiliki oleh seseorang di muka bumi ini adalah salah satunya. Pada waktu dia disebut sebagai seorang pahlawan. Kurang hebat apa? Dari satu peperangan ke peperangan berikutnya. Tapi firman Tuhan mengatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pencapaian tertinggi pada waktu itu disebut orang hebat adalah pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Seorang yang merebut kota pada waktu itu adalah orang yang hebat. Firman Tuhan lagi bilang gini, kalau kita bisa sabar, kita punya kekuatan yang dahsyat sekali. Kalau kita punya kesabaran, kita punya kekuatan yang luar biasa banget. Kenapa firman Tuhan sekali lagi menyandingkan dengan pahlawan, dengan orang yang merebut kota? Bapak Ibu pada waktu bisa betul-betul melakukan kebenaran firman Tuhan yang singkat, yang cuma 5 huruf, sabar. Bapak Ibu sudah melakukan sebuah bagian yang besar sekali. Saya ulang, Bapak Ibu sudah melakukan hal yang besar sekali. Dari sejak kecil pergumulan tentang kesabaran itu, anak saya namanya Gloria, hampir setiap sore itu punya kebiasaan minta jalan-jalan, putar-putar kompleks di daerah Kopo. Nah suatu kali saya pulang kerja jam 2. Biasanya kami jalan-jalan jam 5 sore. Dan anak saya sudah menyambut tuh. Glo, nanti kita jalan-jalan ya. Kalau kita kan sudah paham kata nanti. Gitu. Tapi buat anak saya beda banget Bapak Ibu. Dia langsung nunjuk tempat kunci mobil. Kan saya naik motor. Kadang-kadang saya naik motor, dia langsung nunjuk kunci mobil. Habis itu dia tiba-tiba pakai sendal yang dipakai pun punya mamahnya, gedodoran. Nanti.
Bapak Ibu, seringkali kita punya pergumulan di hadapan Tuhan. Seringkali kita punya keinginan-keinginan. Kita naikkan di dalam doa, Tuhan, saya berdoa buat beberapa pergumulan ini dan kami percaya ini adalah pergumulan-pergumulan yang baik. Salah satu unsur yang sangat penting yang Tuhan ajarkan sambil kita menantikan janji Tuhan adalah kesabaran. Saya jadi ingat lagu lama. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Bapak Ibu yang sedang menantikan janji Bapa sampai dengan saat ini, tidak boleh kehilangan kesabaran. Tidak boleh kehilangan pengharapan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Kalau kita belajar dari Nuh, yuk kita buka aja yuk di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ayat 14 langsung. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Sampai di situ dulu. Nuh orang yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Di dalam terjemahan bahasa lainnya, Nuh berjalan bersama dengan Allah. Seandainya saya berjalan dengan Bapak Ibu sambil berjalan seperti ini, kita bisa ngobrol-ngobrol. Makanan paling enak di sekitar Cisokan di mana ya? Habis ini kita makan bareng-bareng ya, tapi tutup Pak, kan puasa Pak. Oh iya. Pada waktu Nuh mendengarkan suara dari Tuhan, Nuh mampu mendengar dengan jelas perkataan Tuhan. Bisa dibayangkan pada waktu itu sebagai seorang kepala keluarga, Nuh ngobrol dengan istrinya. Maaf, saya gambarkan dengan gaya bahasa sekarang ya. Mami, sini Mi, anak-anak, papi mau ngobrol. Oh iya, gini, papi dapat sesuatu dari Tuhan. Kita mau buat bahtera. Lalu istrinya bilang gini, kapal ya, perahu kecil ya. No. Kita harus membuat bahtera yang besar dengan ukuran yang jelas. Panjangnya, lebarnya, bahan-bahannya, kayunya dari mana. Sementara Nuh membuat itu, mungkin saja ada banyak orang sejamannya mereka kebingungan buat apa itu. Bapak Ibu tahu Nuh bikin bahtera berapa lama? Gak ada ketulis dengan jelas nih di Alkitab. Para penafsir memperkirakan bahtera Nuh itu dibuat 80 sampai 120 tahun loh. Bayangkan membuat bahtera yang begitu lama. Bisa saja Nuh sambil bikin, kapan? Tok, tuh gergaji, krek. Kapan Tuhan? Katanya mau ada hujan, kapan? Sabar. Yang luar biasa di ayat yang ke-22 di Kejadian 6. Dan Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Keren. Saya ulang lagi. Dan Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Allah. Tepat seperti yang diperintahkan Allah loh. Sifat kesabaran itu bukan pasif, tapi penguasaan yang sangat baik.
Nuh mampu menguasai itu dengan sangat baik. Sifat ini hampir selalu dikaitkan dengan sifat Allah. Yang penuh kasih sayang dan kemurahan, Allah panjang sabar. Sehingga Tuhan mau kita mewarisinya. Kita menjadi anak-anak yang sabar. Sabar. Bahkan mungkin kita sering mendengar atau mungkin sering mengatakannya, nah sabar, karena orang sabar disayang Tuhan. Ya meskipun kita nggak sabaran pun Tuhan tetap sayang sama kita. Seringkali kita nggak sabar. Mana janji Tuhan itu mana? Katanya mau jawab doa saya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nggak muncul-muncul juga tuh. Kenapa Nuh sampai puluhan tahun menantikan janji Bapak ini, katanya nanti ini Bahtera ini buat apa belum muncul-muncul. Dan kebayang dong orang-orang yang ada di sekitarnya ngejekin dia. Ah, ini orang gila ini bikin ginian, buat apa? Tapi Nuh bilang gini, saya berjalan bersama dengan Allah. Saya bisa dengar suara Tuhan. Kalau Bapak Ibu hubungan dekat sekali sama Tuhan, kita bisa dengar suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita bisa bilang gini, belum muncul sih, tapi saya percaya waktu Tuhan itu paling yang terbaik, paling baik, terbaik. Bapak Ibu, kita hidup di zaman yang sangat cepat sekarang. Dan cepat itu idaman. Cepat itu idaman. Orang pengennya cepat, orang pengennya instan. Makan instan. Ngomong-ngomong mie instan pun juga harus melalui proses loh. Masukin bumbunya. Suatu kali saya sedang menyampaikan seminar di sebuah kota. Di Kerawang waktu itu di salah satu ibadah youth. Dan saya bertanya sama jemaat, sama anak-anak youth waktu itu. Seandainya punya seorang guru atau dosen, pengen guru atau dosen yang gimana? Coba angkat tangan. Beberapa dari mereka semangat angkat tangan. Saya Kak, gimana? Kalau bisa kasih soal tesnya gampang. Wah. Kalau bisa cepatlah belajar, nggak usah 1 tahun ajaran, cepet banget. Saya nyelutuk. Bagaimana kalau SMA cukup 1 tahun, kuliah cukup 2 tahun, nggak usah bikin skripsi, langsung lulus, cum laude, langsung jadi direktur utama, gitu sekalian, mau? Oh, langsung jawab, no. Kita pengennya yang mudah-mudah saja. Sama seperti anak sekolah kalau dikasih soal, kalau bisa yang mudah-mudah. Saya mau bilang gini, seandainya anak SMA dikasih soal anak SD, itu disebut penghinaan. Why? Kemampuannya anak SMA dikasih soal anak SD. Bapak Ibu kan bertumbuh dewasa nih di hadapan Tuhan. Dengan berbagai proses yang dari Tuhan. Diizinkan Tuhan berbagai masalah, diizinkan Tuhan berbagai pergumulan yang ada untuk kita hadapi. Jangan protes dulu sama Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau berikan ini kepadaku? Tuhan lagi ngelatih kita sesuai kapasitas kita. Waktu anak-anak dikasihnya hal seperti anak-anak, kenapa? Karena Tuhan mau pertumbuhan rohani kita meningkat. Yang setuju bisa katakan amin. Yang dari rumah juga bilang amin. Oh, ngomong amin semua. Jadi Tuhan mau kita meningkat terus, levelnya naik. Pada waktu Yesus ketemu dengan Simon Petrus dan Andreas yang adalah penjala ikan, yang jago soal ikan, yang ngerti ikan yang ngumpulnya di mana, yang tahu gimana cara nangkap ikan, jam berapa nangkap ikannya, cuma ngerti masalah ikan. Suatu kali Yesus ketemu dengan mereka dan Yesus bilang gini, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Di luar dari kapasitas murid-murid pada waktu itu. Waktu kita semakin dekat kepada Tuhan, waktu kita berhubungan intim sama Tuhan, Tuhan membukakan banyak hal, salah satunya adalah
supaya pertumbuhan kita semakin meningkat. Nggak cuma ngomongin ikan tadi seperti Simon Petrus dan Andreas. Tetapi memasuki sebuah perjalanan yang baru. Yang mungkin kadang-kadang kita nggak ngerti caranya ini gimana. Bapak Ibu mungkin pada waktu memasuki masa pandemi corona, di sebulan 2 bulan, hampir semuanya kena imbasnya. Atau ada nggak di tempat ini? Pak Pendeta, pandemi corona itu sudah aku doakan supaya oke, aku menghadapi semuanya sudah siap, semuanya ada. Kaget semuanya. Background saya trainer dan berapa belas jadwal training saya dicoret semua. Semuanya kena. Wah, banyak yang nangis. Banyak. Dan mungkin juga kita termasuk Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ada banyak orang kehilangan pekerjaannya. Tapi kan kita tidak boleh terlalu lama menangisi. Kita harus cepat beradaptasi seperti sekarang. Kita bisa onsite, kita bisa online. Dan ada banyak gereja bilang gini, dengan corona begini, kami bisa ngerti sekarang menyiapkan pelayanan tanpa batas secara online loh. Loh buktinya di mana? Komsel-komsel tetap ada. Biasanya komsel wilayah 5-10 orang. Tiba-tiba ada dari luar kota datang. Temennya dari luar pulau datang lewat online. Punya saudara di luar negeri datang. Jangan-jangan kalau ada undangan luar angkasa datang juga ke komsel tuh. Kita meresponi semuanya dengan baik. Cepat sebuah idaman, tetapi kita tidak hidup di dalam cepat terus. Saya minta tolong kalau waktu saya 10 menit lagi saya dikasih tanda dari atas, boleh ya? Biar saya tidak terlalu lama. Atau jangan-jangan 10 menit lagi. Oke. Sabar adalah salah satu dari buah roh yang dikehendaki oleh Tuhan. Di Galatia 5 ayat 22. Buah ini akan selalu menjadi pembeda. Pembeda yang membuat dampak kita semakin besar. Kenapa ya? Kok orang itu beda banget. Dia punya buah roh, salah satunya kesabaran. Dia beda banget ya. Kalau orang lain apa? Disakiti sekali. Bilang ini, baru sekali. Ampuni. Dilukai 2 kali, jelep. Masih 2 kali, cincai lah, gak apa-apa. Yang ketiga kali, biasanya yang ketiga gimana sih Bapak Ibu? Yang ketiga kali, wah kalau sudah dilukai yang ketiga kali, di blok media sosial. Aku tidak kenal kamu, sudah cukup 3 kali. Itu yang seringkali diajarkan, yang seringkali kita dengar orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi standar kebenaran firman Tuhan buat kita standarnya tinggi dong. Ngomongin mengampuni, ngomongin memaafkan itu 70 kali 7 kali. Itu pun artinya bukan 490 kali. Kenapa? Karena Allah kita panjang sabar. Jadi pada waktu kita sedang membahas tentang buah roh, kita sedang membahas bagaimana Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang beda. Seperti Nuh tadi, yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Jadi dibandingin tuh. Ini bercela. Ini Bapak Yohanes ini beda. Bercela. Ini Saudara Peter berbeda. Bercela. Ini beda. Nah faktor pembeda itu karena apa? Mereka akan menemukan karena kita anak-anak Tuhan. Waktu kita, saya mau bertumbuh di dalam Tuhan. Buah-buah roh itu penting sekali, kita harus bertumbuh dewasa. Waktu buah bertumbuh itu ada proses perawatan, cukup lama. Sama seperti waktu kita berkembang dari kecil, semakin besar, remaja, dewasa, menikah dan seterusnya. Semua orang mengawali hidupnya dengan huruf B, born. Semua orang juga akan mengakhiri hidupnya dengan huruf D, die atau death.
B, dan D. Di antara huruf B dan D ada huruf C. Nah itulah yang sangat penting. C itu choice, pilihan. Jadi di dalam proses kehidupan kita ada banyak sekali pilihan-pilihan. Ada orang yang mengatakan saya punya masa lalu yang buruk, Pak. Oke, masa lalu yang buruk bukan jaminan masa depan. Waktu kita memilih sekarang untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Betul kita sekarang adalah hasil masa lampau. Tetapi tidak betul kalau masa lampau kita nggak bagus berarti ke depan kita nggak bagus. Nah salah satunya dengan kebenaran firman Tuhan. Salah satunya waktu kita belajar dengan kesabaran karena banyak orang-orang mengambil keputusan yang salah. Dia melakukan kesalahan besar karena tidak sabar. Pengkhotbah 10 ayat 4 mengatakan kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Sabar itu menghindarkan kita dari kesalahan-kesalahan yang lebih besar lagi. Kadang-kadang kita nggak sabar atau mungkin katakanlah saya nggak sabar 1-2 detik aja. Gara-gara nggak sabar 1-2 detik ini kaki pengen nginjak gas ngek. Dan pada waktu ngek di depan jeduk. Ada yang pernah ngalamin? Cuma saya doang yang nggak sabaran ya. Jadi Pak Gembala terima kasih banget ini. Sebelum saya khotbah, saya betul-betul bergumul banget ini. Itulah luar biasanya kebenaran firman Tuhan. Orang yang di depan ini bukan orang yang lulus dapat sertifikasi kesabaran. Langsung, wow beres. No. Kita semua sama-sama belajar. Makanya luar biasa loh kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dikasih rahasia kesuksesan yang betul-betul luar biasa. Lebih dari motivator-motivator. Gak ada apa-apanya. Ini adalah sebuah kehidupan. Saya khotbah cuma 30 menit Bapak Ibu. Tetapi nanti ujiannya setelah keluar dari ini nih. Pintu ruangan. Gimana nanti? Jangan sampai Bapak Ibu waktu mau berangkat pesan sama anak-anak. Mama mau ke gereja dulu ya. Diberesin semuanya ya. Oke? Siap bos. Wah. Nanti pada waktu Bapak Ibu pulang, ini kalau loh ya, kalau di rumah berantakan. Next, waktu saya berapa menit lagi? Please, boleh diinfo? Oke, baik. Pemain musik, pemimpin pujian boleh maju ke depan. Saya berapa menit lagi akan saya selesaikan. Sabar itu kita berjiwa besar. Sabar itu kita menerima situasi bahkan hal yang sulit tanpa memberi deadline kepada Allah. Jangan kita yang ngatur Tuhan. Tuhan, pokoknya minggu depan Tuhan harus jawab ya. Kalau Tuhan gak jawab, aku gak mau ke gereja lagi loh ya. Loh kok bisa kayak gitu? Bisa musiknya pelan-pelan aja. Sabar itu juga artinya percaya penuh bahwa Tuhan yang memegang kendali. Jadi kendalinya bukan sama kita, kendalinya bukan sama saya. Seperti kita bikin proposal dan Tuhan please tanda tangan di bawah kanannya. Ini saya sudah pikirkan baik-baik. Doa saya harus dijawab minggu depan. Kita nggak pernah ngerti bahwa di balik itu semua Tuhan menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Saya ingat suatu kali saya sedang naik motor, saya terburu-buru. Di depan saya ada seorang ayah juga terburu-buru naik motor dengan anaknya yang kemungkinan masih TK. Dia peluk papahnya seperti ini sampai gak kelihatan. Peluk. Ada perapatan di depan tiba-tiba ada mobil melintas set. Dan sang ayah yang naik motor tadi tiba-tiba ngerem mendadak set. Dan si anak yang masih TK tadi kejeduklah ke punggung papanya. Jeduk, jeduk. Dari bahasa tubuhnya saya bisa menebak anak itu marah. Papi sakit nih dedek, sakit dedek. Papanya gak marah. Dengan bahasa tubuh yang saya perkirakan sambil tersenyum ditepuk-tepuk anaknya. Nak, di depan tadi ada mobil nak.
Kalau papa nggak ngerem kita udah tabrakan tadi. Waktu itu saya ngerenung. Dan waktu itu seperti saya mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat penting. Seringkali saya ngomel sama Tuhan, kejeduk nih Tuhan. Kenapa kok aku punya masalah? Kenapa kok aku punya pergumulan yang bertahun-tahun gak dijawab sama Tuhan? Kenapa aku melewati hal ini yang orang lain kayaknya enggak? Tapi Tuhan sebenarnya sedang bilang sama kita, aku menyiapkan sesuatu yang terbaik yang tidak pernah kau lihat. Anak kecil tadi gak bisa ngelihat di depan. Sama seperti kita gak pernah bisa ngelihat ke depan. Singer pemimpin pujian boleh bantu saya maju ke depan. Yang terakhir. Saya mau ajak kita percaya kepada janji Tuhan. Lebih dari janji-janji manusia. Saya mau ajak kita semua betul-betul percaya bahwa kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan itu betul-betul menjadi kekuatan kita. Lebih dari program-program kita. Gak ngandelin pendidikan kita, gak ngandelin pengalaman kita, gak ngandelin relasi kita. Justru relasi kita dengan Tuhan itu yang menjadi kunci keberhasilan kita. Yang kedua, sikap mau diproses. Tuhan proses saya Tuhan. Dan yang ketiga, kita hidup di dalam kasih. Pada waktu kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, kita akan punya kesabaran. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Gak perlu kita menyesali semua keadaan-keadaan. Tuhan, saya gagal ini Tuhan. Ada salah satu bagian yang memang kita harus kerjakan, yaitu kesabaran. Saya rindu kita naikkan pujian ini sama-sama. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Amin. Tetap setia mengandalkannya. Sekali lagi katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Naikkan dari hatimu Bapak Ibu Saudara. Jangan sesali keadaannya. Haleluya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Amin. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan yang sama yang menjawab Nuh pada waktu itu. Tuhan yang sama yang memberikan kekuatan kepada hamba-hamba Tuhan pada waktu itu. Tuhan yang menyertai setiap kita dan Tuhan yang akan membimbing dan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Dia hadir. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Haleluya. Jangan sesali keadaannya. Amin Tuhan. Untuk semua pada Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku. Amin. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah.
segala yang terjadi di dalam hidup kami. Haleluya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, pada waktunya Tuhan semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, haleluya, janji Tuhan menghidupiku. Kami yakin dan percaya, percaya ada waktunya Tuhan semua akan indah. Kami yakin dan percaya Tuhan. Ku yakin, percaya pada waktunya. Kami yakin dan percaya. Ku yakin, percaya pada waktunya. Sekali lagi, oh ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Dan katakan semua indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, semua indah pada waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bukan lagi waktu kami, bukan cuma agenda kami, bukan hanya ego kami, tetapi biarlah kehendak Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi kami percaya Tuhan terus berbicara buat setiap kami, mengingatkan setiap kami. Kami percaya kepada janji Tuhan, kami mau menjalani prosesnya dan kami mau belajar hidup di dalam kasih. Terima kasih Bapa, berkat-berkat Tuhan atas jemaat, baik secara on-site di gereja, baik di rumah masing-masing. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada petugas atau Bapak Gembala.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hari yang berbahagia ini kita berkumpul untuk merayakan hari ulang tahun Gereja Bethel Tabernakel Cisokan yang ke-58 tahun. Penyertaan Allah sungguh luar biasa walaupun di tahun yang sulit ini di mana pandemi COVID-19 masih ada. Tapi Allah luar biasa menyertai gereja kita sehingga gereja kita menjadi gereja yang bertumbuh dan berbuah di dalam pengenalan akan Tuhan. Dirgahayu GBT Cisokan yang ke-58. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GBT Cisokan. Maju terus pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun GBT Cisokan. Diberkatilah gerejaku. Selamat ulang tahun GBT Cisokan ke-58. Tuhan Yesus tetap menyertai. Selamat ulang tahun GBT Cisokan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Dirgahayu GBT Cisokan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ke-58 Gereja Bethel Tabernakel Cisokan. Terus menjadi garam dan terang bagi bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GBT Cisokan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GBT Cisokan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GBT Cisokan, tetap tegar di masa sukar, Tuhan menyertai. Selamat ulang tahun GBT Cisokan, tetap semangat dan terus maju. Tuhan memberkati. Dirgahayu GBT Cisokan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa sudah 58 tahun Tuhan sudah memelihara dan memberkati gereja kita. Itu sebabnya mari kita bersama-sama seluruh pengurus baik pembela sidang maupun BPH untuk bersama-sama bersinergi untuk menyatukan, untuk bersama-sama memajukan dan memuliakan nama Tuhan di gereja kita. Nah, sebagai ayat yang akan saya baca, Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi keyakinan kita sama, bahwa Tuhan akan memelihara gereja kita dan berkarya di gereja kita sampai Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih kalau gereja kami sudah berusia 58 tahun. Ini semua adalah berkat kasih karunia dari Tuhan. Selanjutnya kami serahkan gereja kami dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh pengurus Gereja Cisokan, baik pembela sidang maupun BPH, agar mereka boleh bekerja bersama-sama untuk memajukan dan memuliakan Tuhan di gereja kami, Bethel Tabernakel Cisokan. Terima kasih banyak Bapak. Diserahkan semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Tuhan. Puji Tuhan, amin. God bless GBT Cisokan. Mari kita memuji, kita bangkit berdiri semua. Terima kasih Yesusku, Tuhan anugerah yang Kau beri selama ini.
Haleluya, haleluya. Di akhir kebaktian ini, kami naikkan pujian, hormat, dan syukur bagi Bapa di surga, bagi Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, yang ada beserta dengan kami di gereja ini, yang ada beserta dengan jemaat yang ada di rumah. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih buat firman Allah yang sudah kami dengar. Jadikan kami anak-anak-Mu yang hidup dalam buah kesabaran, di mana kami akan tahan banting dan kami setia menunggu waktunya Tuhan. Yang terbaik akan terjadi. Memberkati Pak Andreas Agus yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu ini di mana dia melayani, memberkati keluarganya, memberkati jemaat yang dilayaninya. Terima kasih banyak Bapa, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang kami layani, mulai yang terkecil sampai yang tertua. Mari Tuhan berkati mereka dengan kekuatan kesehatan dari sorga. Juga Tuhan berkati rumah tangga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, segala cita-cita dan kerinduan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang punya masalah berikan jalan keluar, yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang sakit biar segala yang terbaik dari Tuhan terjadi bagi mereka. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa saat ini buat bangsa Indonesia. Tuhan akan memberkati bangsa ini, memberi kekuatan, pengharapan, dan memberi keyakinan bahwa Tuhan sanggup melepaskan kami dari COVID-19. Kami berdoa juga buat pemerintahan yang kami hormati. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai aparat yang ada di desa-desa, baik lurah, RW, RT. Tuhan memberkati mereka, memberi hikmat, akal budi, dan hati yang takut kepada Tuhan. Khusus buat Bapak Presiden Jokowi, berikan hikmat, akal budi dari surga, supaya keputusan dan kebijakannya mendatangkan kebaikan buat bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan, kami yakin Engkau mendengar seru dan doa kami. Mari kita tadahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memenuhi rumah tangga, usaha, studi, kesehatan, dan pelayanan kami semua. Kita katakan sama-sama, amin. Bangsa sujud menyadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, sama-sama katakan amin. Selamat pulang Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti,
berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga